Jadi kita punya tajuk utama adalah bersikap baik. Kita punya nilai ataupun ayat inti sebentar tadi dikatakan bahwa kita ini akan dipanggil murid-murid Tuhan pada waktu kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Selain daripada itu, nilai dari sikap baik ini adalah dia mengasihi antara satu dengan yang lain. Itu poin utama di sana. Saya mau baca satu ayat lagi di dalam Titus 3 ayat 4 katakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia. Oke, kita teruskan. Saya mau bertanya kepada kita semua, apa sebenarnya ini kebaikan? Kan kita punya pelajaran hari ini, nilai dari berbuat baik. Jadi pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya ini kebaikan? Nong, kau dengar kan? Apa ini kebaikan? Bagi kau lah. Kita membantu mereka yang memerlukan. Kita membantu bagi mereka yang memerlukan. Saya mau kasih tahu kamu bahwa kebaikan ini bahasa yang dimengerti oleh orang yang tuli dan dapat dilihat bagi orang yang buta. Itulah kebaikan. Kebaikan adalah dapat didengar oleh orang yang tuli dan dapat dilihat oleh orang yang buta. Di dalam pelajaran kita pada malam ini, saya bacakan mungkin di sini. Kebaikan adalah bahasa universal yang dapat dimengerti oleh orang tua maupun orang muda, kaya maupun miskin, laki-laki atau perempuan, orang tuli maupun orang buta. Jadi saya ambil yang paling ujung, yaitu kebaikan adalah bahasa universal yang dapat didengar oleh orang tuli dan dapat dilihat oleh orang buta. Betapa pentingnya ini kebaikan. Kebaikan itu adalah luas, tapi yang tidak dapat dengar dapat mendengar, yang tidak dapat lihat dapat melihat pada sesuatu kebaikan yang kita lakukan. Oke, kita teruskan. Kebaikan juga ini tidak mengenal batasan bahasa. Maksudnya di sini adalah kalau kita melakukan kebaikan, kita tidak perlu belajar bahasa Inggris baru dapat itu kebaikan. Kita tidak perlu belajar bahasa mereka baru kita dapat sampaikan kebaikan itu. Tetapi melalui senyuman pun kita dapat berbuat baik kepada semua orang. Tenang dan kita boleh lakukan bersama-sama. Kebaikan, saya baca di sini dalam pelajaran kita, kebaikan memiliki daya tarik yang universal seperti musik, senyuman yang ramah, menghulurkan tangan pada saat seseorang membutuhkan, menyokong seseorang pada waktu mereka itu putus asa, memberi kata-kata semangat kepada orang yang putus asa, dan banyak lagi yang kita boleh lakukan. Berarti kebaikan ini tidak mengenal arti itu bahasa. Dia boleh kita lakukan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang kurang upaya pun kita boleh buat ini kebaikan. Seterusnya, selain daripada itu, kebaikan ini tidak memerlukan
money, tidak memerlukan duit yang besar. Bukan kita perlu duit dulu baru kita boleh melakukan kebaikan. Tapi sudah kita jelas, sudah kita dengar sebentar tadi, kebaikan cukup dengan memberi senyuman kepada orang lain, kita dapat memberikan kebaikan itu kepada mereka. Kebaikan tidak memerlukan biaya yang besar, namun dapat membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan mereka yang mengalaminya, dan juga dalam kehidupan mereka yang membaginya. Berarti kita yang kasih itu kebaikan sama orang lain, kita dapat rasakan, bahkan yang menerima pun dapat rasakan. Itulah istimewa ini kebaikan. Dua-dua sisi dapat rasakan itu kebaikan. Kalau saya berbuat baik kepada Umpok, dia dapat rasakan itu kebaikan, dan saya pun dapat rasakan kebaikan dari siapa itu? Dari Tuhan sendiri. Kebaikan adalah situasi yang paling menguntungkan. Pada waktu tidak ada berbuat kebaikan itu yang merugikan. Mungkin ada pertanyaan kita, kalau saya menipu untuk kebaikan itu betulkah? Mungkin tidak begitu kan. Kalau saya menipu untuk kebaikan itu betulkah menguntungkan saya? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, menipu itu bukan kebaikan. Jujur itu baru kebaikan. Apabila kita menipu untuk kebaikan, pada waktu itu penipuan terbongkar, maka itu menjadi masalah kita. Kalau kita sudah jujur dari awal, sudah kasih tahu apa yang terjadi, mungkin rasa sakit itu ada, tapi tidak lama dia kekal di tempat kita, bahkan kita dipercayai oleh orang lain. Oke, terima kasih. Seterusnya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini, semuanya dia menunjukkan bahwa mengasihi sesama itu adalah cara kita untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Saya sayang sama kamu bukan menganggap boyfriend girlfriend, bukan itu maksudnya. Tapi oleh karena saya sayang Tuhan. Dalam Alkitab katakan, kalau kamu sudah berbuat baik kepada orang yang paling hina ini, berarti kamu juga telah berbuat baik kepada saya. Bilang Yesus sendiri. Saya mau bacakan di sini kita punya pelajaran. Sesaat sebelum pengkhianatan dan kematian Yesus sendiri yang membasuh sebelum dia kena salib dan sebelum dia disalibkan dan disiksa, dia sendiri yang basuh kaki semua orang. Maksud saya semua murid dia basuh itu kaki. Kalau kita pikir sepatutnya kan pada waktu itu 12 murid Yesus ini panggil Yesus sebagai guru. Sepatutnya murid yang perlu cuci kaki guru. Tapi apa yang Yesus lakukan, dia kasih terbalik itu situasi, dia sendiri melakukan perkara seperti itu. Dan apa yang kita boleh lihat di sini, Tuhan mau kasih sadar kita semua bahwa betapa penting saling mengasihi antara satu dengan lain. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di sana sangat ditekankan bahwa kasih kepada Allah, dia bilang. Kasih kepada Allah.
Tetapi di perjanjian lama tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan dia dapat mengasihi Allah 100%. Tiada satu orang pun. Apabila di perjanjian baru, Yesus satu-satunya yang dapat menjadi contoh bagaimana cara untuk mengasihi Allah. Dia satu-satunya menjadi contoh. Jadi, dia bilang Yesus, cara untuk mengasihi Tuhan itu adalah sama seperti saya mengasihi kamu di sini. Berarti kita, bagaimana cara kita mau mengasihi Allah, kita perlu mengasihi, berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Kita teruskan. Ketika kita berurusan dengan orang lain dalam kebaikan, kasih kita dapat menjangkau hati mereka dengan cara yang unik di luar batas-batas agama, budaya, dan status sosial. Pada waktu kita buat baik sama orang, sebenarnya itu sudah melangkaui, sudah di atas perbuatan yang disuruh oleh agama-agama. Sebab orang yang tidak beragama pun mampu melakukan kebaikan, apalagi yang sudah mengerti siapa itu Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan keinginan untuk menerima dan membagikan kebaikan. Dan hal ini kita dapat mencerminkan betapa tinggi karakter Tuhan yang kita puji itu. Kita sebagai umat Tuhan diciptakan untuk menerima, bahkan untuk memberi itu kebaikan. Jangan selalu kita terima itu kebaikan. Kita share itu kebaikan sama orang lain. Jadi ada dua proses. Ada yang mau menerima kebaikan saja, boleh juga. Tetapi apabila kita membagikan itu kebaikan, lain dia punya rasa. Kalau kita menerima, memang kita rasakan itu kebaikan. Tetapi kalau kita berikan kepada orang lain itu kebaikan, kita dapat rasakan itu kebaikan, dan orang lain pun dapat rasakan itu kebaikan. Double blessing yang kita dapat pada waktu kita membagikan kebaikan itu. Jadi kebaikan ini boleh ditularkan ataupun boleh kita jangkitkan kepada orang lain, dan orang lain itu akan juga menjangkitkan kebaikan itu kepada orang. Pada waktu kita, ya, sharing is caring, ya betul itu. Pada waktu kita memberikan kebaikan itu kepada orang lain, hal itu adalah menggambarkan karakter Tuhan yang kita berikan kepada orang lain. Pada waktu kita membantu kah, senyum sama orang lain kah, sebenarnya kita memperlihatkan Tuhan, kita memperlihatkan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Itu poin. Oke. Kalau kita lihat di seluruh Alkitab, tema besarnya adalah kasih. Tema besar adalah kasih. Dan kalau kita di dalam kasih itu, subtajuk yang kita boleh belajar di dalam kasih itu adalah kebaikan. Jadi kalau saya baik, saya juga mengasihi. Nah, itu maksudnya. Kalau saya berbuat baik kepada orang lain, sebab saya mengasihi dia. Kalau kita kasih ubah sedikit, kita tahu bahwa kasih itu adalah Tuhan. Kasih itu adalah Allah. Alkitab sendiri mengatakan, kalau saya berbuat baik kepada orang lain, berarti saya memberitahukan siapa Yesus. Begitu. Oke, kita lanjut.
Tindakan kebaikan kita membawa kenyamanan dan sukacita tidak hanya pada manusia, tetapi bagi hati Tuhan juga. Berarti dua ini perkara yang kita lakukan. Kita buat baik sama orang lain, bukan orang lain sejarah saitkan itu kebaikan, tetapi Tuhan pun gembira bahwa pada waktu kita berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan tidak berfokus pada situasi negatif di sekitar kita atau orang lain. Berarti pada waktu kita sudah selesa berbuat baik antara semua orang lain, situasi yang negatif di sekitar kita yang mau menjatuhkan kita itu akan bertukar menjadi sesuatu yang miracle, menjadi sesuatu yang baik di sekeliling kita. Oke. Kebaikan, nah ini kita perlu dengar. Kebaikan mencerminkan karakter Allah dan cara Dia berhubungan dengan kita. Berarti pada saat kita berbuat baik, pada saat itulah Tuhan connect sama kita. Yes. Tuhan mau berhubungan dengan kita pada waktu kita berbuat baik. Tetapi kalau kita berbuat jahat, connection kita sama Tuhan itu tidak ada sudah. Tidak ada sudah. Jadi kebaikan ini mencerminkan karakter Allah dan cara Dia berhubungan dengan kita. Jadi mari kita fokus sama hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu dikenali sebagai orang yang baik hati kepada semua orang. Bukan yang ada beza ini, yang pura-pura baik sama yang sudah menjadi karakter dia, sudah menjadi karakter dia itu berbuat baik. Kepada orang ataupun kepada sesiapa yang mau dipuji-puji apabila berbuat baik, itu sebenarnya tidak benar. Karena Yesus melakukan kebaikan, Dia sanggup berkorban untuk kita semua. Proses kebaikan juga sanggup berkorban untuk orang lain. Bukan sanggup berbuat baik untuk mendapatkan nama, bukan. Tetapi sanggup berkorban untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu bezakan itu. Oke, seterusnya. Seterusnya. Ini mungkin yang terakhir sudah ini. Sebelum kita tutup. Ini mungkin yang terakhir. Terus pertanyaan dia. Bagaimana cara kita mau berbuat baik sama orang lain? Bagaimana cara kita mau berbuat baik sama orang lain yang ikhlas? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ya, betul itu juga. Pada waktu kita melakukan kebaikan, kita mulahkan itu dengan mata ke mata. Kalau seseorang kita mau ingin berbuat baik kepada orang lain, kita mulai itu dari mata kita. Dari mata kita. Ada mata yang menjeling. Itu bahaya itu. Kalau yang suka menjeling itu. Segini kan. Ini. Dia bilang. Bahaya kalau itu. Jadi mata yang osuau itu kita boleh tahu. Kamu paham kan nih osuau ini? Ya.
Seterusnya kita lakukan melalui senyuman kita. Biasa saja lakukan dari senyuman kita. Selepas itu kita bersimpati. Osianan, bersimpati. Selepas sudah bersimpati, kita berempati. Nah, ada perbedaan ini simpati dan empati ini. Kalau yang simpati ini, waduh, sena, no kuno diumpok yo. Begitu, itu simpati itu. Tapi kalau yang empati sudah nih, aduh, sena, no kuno diumpok yo. Dia pergi sana, dia pergi tolong si umpok. Itu empati itu. Ada dia punya kata-kata disertakan dengan tindakan. Selepas sudah berempati, kita berikan Xiao no pala kalau yang lain-lain naman ni saya tidak suka. Lain-lain nama saya tidak suka. Sebab melalui kebaikan pun kita mula dari nama juga. Kita bawa nama siapa? Nama Tuhan. Kalau nama kita lain-lain sudah, macam mana kita mau buat baik sama orang lain? Begitu, oke? Karena mention lagi. Kasih happy sabat dulu. Happy sabat bilang. Guys, komen dulu happy sabat. Kasih banyak happy sabat. Banyak kuis happy sabat lo guys. Iya, thank you. 10. Baru 2, baru 3, baru 4, baru 5, lambat sungguh. 6, 7, 8, baru 8, baru 9. Oke, beli lagi. Oke, terima kasih semua. Apa itu moderator? Kalau kamu nampak nama-nama begitu, terus auto block. Ya, sebab kita punya pelajaran pada malam ini berbuat baik. Jadi kita sudah sampai di empati dan simpati. Empati sudah, setelah simpati, empati, dan yang seterusnya adalah perkenalkan siapa nama yang Anda bawa. Jadi kalau sudah nama kita yang lain-lain, bagaimana kita mau share kebaikan itu? Bagaimana orang dapat yakin sama kita? Ya. Seterusnya, selepas sudah kita memberikan siapa kita bawa itu sama mereka, kita dibawa dia datang kepada yang kita bawa itu. Paham? Kita kan mula-mula kita perkenalkan nama yang indah itu. Next kita sendiri yang bawa itu orang mendekat kepada nama yang indah itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita punya pelajaran pada malam ini, nilai dari bersikap baik, maksudnya adalah bagaimana cara kita bersikap baik kepada semua orang. Karena apabila kita bersikap baik kepada semua orang, yang kita perkenalkan itu adalah Yesus sendiri. Yang kita kasih tahu bahwa betapa besar kasih Tuhan itu melalui cara kita berbuat baik kepada orang. Jadi terima kasih. Biarlah renungan pada malam ini, nilai dari sikap berbuat baik itu membawa kita dekat sama Tuhan, membawa orang itu dekat sama Tuhan juga, agar kita boleh memperbesarkan lagi
ataupun mempermuliakan lagi nama Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.